Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Mauri Putri Sujarwo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Prodi Manajemen. Dan di sini mau membahas prestasi kegiatan PKL usaha mahasiswa dengan saya yang membuat judul Siomay Tisu Ayam. Bab 1 Mengaduluhan latar belakang usaha. Tisu salah satu makanan ringan berasal dari negara Cina yang biasa disajikan dengan cara dikukus maupun digoreng. Makanan ini biasa dinikmati bersama saat minum teh. Penyajian yang praktik dan menyediakan kalori yang cukup tinggi sebesar 138 kalori dan 100 kg. Membuat tisu banyak menikmati masyarakat yang menerapkan gaya hidup penting. Banyak jenis tisu yang ada telah diadaptasi dengan cita rasa Indonesia seperti hakau, siomay, matau, jarsio, bau dan jenis lainnya. Siomay adalah salah satu jenis tisu yang banyak dijual baik di restoran Cina maupun pedagang kaki lima di Indonesia. Adaptasi rasa masakan Indonesia menjadi berbagai jenis variasi siomay berdasarkan daging isian. Ada siomay ikan, tenggiri, ayam, udang kepiting atau campuran daging ayam, dan ada variasi bahan wiler yang digunakan berupa sagu maizena atau tapioka. Masyarakat Indonesia banyak yang menyukai siomay karena memiliki rasa enak, harga yang murah. Selain itu, cara mengolah siomay tergolong mudah serta penyajiannya praktik. Pengolahan yang cukup mudah ketika kesukaan masyarakat yang tinggi membuat ada banyak produsen siomay di Surabaya. Fenomena tersebut menuntut produsen siomay untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk hingga produk memiliki cara khas serta menjadi lebih disukai oleh konsumen yang bosan dengan bentuk siomay yang monoton. Siomay yang akan produksi adalah siomay ayam yang dengan variasi topping, ada keju, ayam, sapi, telur. Membuat produk siomay menjadi berbeda dari siomay pada umumnya. 1.2 Rumusan masalah. Dalam penulisan skripsi ini menulis menjelaskan asal-usul tisu, jenis tisu, macam-macam keunikan tisu dan faktor-faktor penyebab tisu kayu di Indonesia yang ada di Jakarta dan Bekasi. 1.3 tujuan. 1. Melakukan perencanaan produksi usaha tisu siomay. 2. Melakukan realisasi perencanaan produksi yang telah dibuat. 3. Melakukan evaluasi terhadap realisasi usaha siomay ayam. 1.4 Manfaat. Membantu menguatkan tulang. Tisu terdiri dari isian yang variasi. Salah satu udang membuat kulit, kuku, dan rapor lebih sehat, mencegah penyakit kanker. 1.5 Luaran yang diharapkan. Menghasilkan cemilan baru berupa tisu daging manis yang proses mampu memberikan tahanan pada pemakanan sehingga dapat disimpan lama dalam kulkas. Produk makanan yang akan menginspirasi para produsen makanan untuk menciptakan produk baru yang sebelumnya kurang begitu terkenal dan kurang begitu unik. Bab 2 Penggambaran umum rencana usaha. 2.1 Kondisi umum lingkungan. Dibantu jenis usaha di bidang makanan, khususnya tisu, memiliki peluang yang sangat menyajikan karena makanan adalah kebutuhan primer manusia. Ditambah
lagi dengan banyak coba masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami akan mengembangkan usaha membuat tisun ini karena tujuan dari banyaknya peluang dalam mengembangkan jenis usaha ini. 2.2 Analisis ekonomi usaha. 1. Strategi pemasaran itu penting. Pemasaran adalah wujud tombak dari sebuah bisnis. Tiket penjualan kita tergantung pada apa teknik pemasaran produk kita kepada konsumen tentunya. Di luar kualitas produk yang kita sebelum memulai usaha tisu memilihmu, sebisa mungkin kami sudah menentukan jenis pemasaran apa yang sudah kami lakukan. Saya bisa memulai dari media sosial atau menggunakan metode orang Jawa yang bernama ketuk tular atau pemasaran dari mulut ke mulut. Bab 3 metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat komoditas usaha, mengemas dan memasarkan sekaligus. Tahapan bekerja dalam mencapainya tujuan program. Pada tahap bekerja, uraikan aktivitas yang dilakukan dan alat atau bahan yang digunakan aktivitas. Pelaksanaan harus mematuhi protokol COVID. 3.1 Metode kegiatan pelaksanaan. 1. Perencanaan. Hal yang pertama yang dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu survei pasar yang dilakukan sebagai langkah dalam memulai usaha. Tujuan dilakukan survei adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan perencanaan inovasi lebih lanjut. Hal kedua yang diperlukan melakukan pada saat tahap perencanaan yaitu melakukan studi kelayakan tahapan usaha yang dijalankan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan untuk memiliki prospek jangka panjang. 2. Tahap persiapan yang perlu dilakukan ada meliputi persiapan dalam memiliki menyediakan tempat serta sarana dan prasarana untuk menuju proses produksi, persiapan dan pengadaan bahan baku serta pupuk atau langkah awal memulai suatu usaha. Persiapan bahan baku yang lengkap akan memudahkan saat itu proses produksi suatu usaha. Tahap mengadap baru membuat sampel barang diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kualitas suatu produk sebelum nantinya dipasarkan dalam jumlah besar. Dalam pembuatan tester hal yang dilakukan disanakan untuk mengetahui cita rasa produk, pengemasan produk, negara produk, pensajian serta penampilan produk. Sampel yang telah dibuat kemudian dibuat sebagai acuan untuk mengenali selera masyarakat dan dapat disajikan sebagai tolok ukur produk yang bagaimana yang sesuai dengan selera masyarakat. 3.2 Tahap pelaksanaan kegiatan. Uraikan aktivitas yang dilakukan dan alat atau bahan yang digunakan. Aktivitas pelaksanaan harus mematuhi protokol kesehatan. Persiapan bahan dan alat. Persiapan kedua, cuci tangan, sabun, memakai masker, siapkan alat-alat yang diperlukan dan siapkan bahan-bahan ayam dicuci sampai bersih, lalu wortel dicuci sampai bersih dan setelah selesai lalu parut. Setelah selesai dipotong, diparut, masukkan dalam blender dan kasih bahan minyak
hijau, bawang putih, bawang merah, air secumnya dituku beberapa 5 menit, cuma sebentar banget. Setelah selesai blender dan kasih tepung terigu lada menyedap rasa, lalu diaduk sampai rata. Aduk masakan dalam kulit lumpia demi sedikit-sedikit banget dan masukkan dalam panci sampai panas selama 20 menit. Lalu memakai supi stainless dan mensajikan. Dan terima kasih, saya udah selesai prestasi kegiatan ini juga saya. Waalaikumsalam warahmatullahi